Halo pemirsa Otomotif. Nah, masih bersama saya Kevin. Kalau minggu lalu kita kedatangan kakeknya Kijang, yaitu Kijang Kapsul. Nah, hari ini kita kedatangan cucunya Kijang, All New Kijang Innova Reborn yang tahun 2017 V bensin. Oke, sekarang kita mulai masuk ke eksteriornya. Nah, untuk eksterior Innova Reborn ini memang harus saya akui mengalami perubahan yang sangat drastis dari tipe sebelumnya. Dan kalau saya pribadi, saya sih cukup suka sih, karena memang jauh lebih modern, lebih tegas. Kalau yang dulu kan, yang sebelum ini mungkin agak membulet-membulet. Nah, yang ini tuh jauh lebih tegas dan lebih modern. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yang saya lihat, yang saya suka adalah ini. Ini garis chrome-nya sampai lampu memanjang. Yang ini juga nih. Jadi ini detailnya bagus sih, membuat kesana tuh lebih pipih, lebih ganteng gitu. Nah, yang kedua yang saya suka adalah dia ini ada nuansa Toyotanya nih. Jadi desain aksen seperti ini sudah sering dipakai di Camry, Avanza. Tapi yang saya sayangkan walaupun ini tipe V, dia masih pakainya yang warna doff ini. Seharusnya kalau ini bisa dapat black piano bakal lebih bagus sih. Oke, kita masuk ke lampu. Lampunya sendiri bentuknya sih cukup bagus ya. Saya sih suka nih. Dia memanjang begini, pipih. Fog lamp-nya juga pas gitu. Cuma memang sayangnya walaupun tipe V, dia masih halogen semua. Dan di sini yang lampu jauhnya, ini dia lampu headlamp biasanya, lampu utama. Yang ini dia ada fog lamp. Terakhir yang sebelah kiri ini adalah lampu sennya. Nah, sekarang kita balik ke bagian sampingnya. Untuk bagian sampingnya, saya suka banget nih sama sini. Dia tuh memanjang begini, garis dari depan, dari lampu sampai lampu belakang lagi. Dan ini memberikan kesan yang sangat tegas dan maco. Nah, untuk sebagian spionnya, walaupun dia sudah ada sen dan dia sewarna body, tapi yang saya kurang suka adalah dia ini tidak otomatis. Jadi kalau misalnya kita mau tutup, kita harus dari dalam pencet tombolnya, baru dia ketutup. Nggak bisa kita pakai kunci, dia ketutup sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian bannya. Bannya ini dapat ring 16. Kalau untuk varian Q dan Venturer, dia dapat bannya 17. Terus dia pakai Bridgestone Ecopia. Nah, yang saya suka di sini depannya sudah disc, namun bagian belakangnya masih tromol. Itu untuk mobil seharga ini agak sayang sih sebenarnya masih harus pakai tromol di bagian belakang. Untuk jendelanya sendiri, yang saya suka di bagian belakangnya ini lancip nih. Ini beda banget sama yang Kijang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kita lihat dia bentuknya seperti ini. Tapi kalau yang ini, dia malah lancip ke atas begini. Itu akan bikin desainnya tuh unik sendiri sih, beda. Yang kedua saya lihat ini udah sistem tarik, bagus sih, jadinya tuh rasa lebih mantep gitu. Nah, ini nih yang lucu nih. Kalau minggu lalu kan kita nge-review Kijang Kapsul ya, yang saya bilang tuh build quality-nya kuat banget. Ada di video sebelumnya. Tapi Innova ini walaupun lebih baru, lebih mahal, tapi kalian lihat sendiri nih. Ini saya tekan biasa ya. Nah, tuh beda ya. Yang kemarin Kijang Kapsul saya tekan sampai segila-gilanya nih, nggak masuk. Kalau ini nggak pakai tenaga nih. Sekarang kita masuk ke bagian belakangnya. Di atasnya ini sudah dapat shark fin antena, nice. Lalu di sini juga ada brake lamp. Di sini di jendela sendiri dia udah dapat defogger. Ini bagus banget. Terus kalau bagian lampunya sendiri, dia bentuknya tuh memanjang ke sini, terus dia turun kayak gini lancip. Jujur ya, kalau menurut saya ini kayak gigi vampir sebenarnya, tapi bagus kok, nggak masalah. Sama dia udah dapet 4 sensor parkir, 1, 2, 3, 4, dan sewarna bodi. Untuk mesinnya yang ini kita mereview Kijang bensin, jadi mesinnya itu 2000 cc. Dan kalau buat saya sendiri suaranya ini cukup bagus, dia tidak terlalu berisik, namun bisa dibilang performanya kurang baik karena tenaganya masih kurang besar dan agak sedikit boros. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian interior dari mobil ini. Tapi sebelum itu, saya mau kasih lihat kuncinya. Kuncinya udah kayak gini, kayak Innova lainnya. Tapi belum ada smart entry-nya. Jadi kalau mau masuk kita harus pencet tombol buka, baru kita bisa masuk. Yuk kita masuk. Nah, spion di sini udah elektrik seperti yang Kevin bilang, tapi belum auto. Sebelnya, kalau kita lupa pas kita turun dan kita kunci mobil, kita lihat spionnya belum kelipat, kita nggak bisa langsung pencet dari sini.
nggak bisa. Jadi kalian harus hidupin mesin sedikit, pencet ini, dia ngelipat, kalian matiin mesin, baru kalian tutup dan kunci mobilnya. Emang agak ribet sih, itu cuma nggak enak aja gitu. Nah, di sebelahnya ada pengaturan buat spionnya, modelnya begini, model bundar, lumayan unik. Dan jendelanya semua udah elektrik, tapi yang auto cuma di bagian driver aja. Dan di sini ada pengaturan buat kunci dan window locknya. Udah di dalam, saya mau kasih tahu kalian tentang konfigurasi dari jok driver di sini. Yang pertama, semuanya masih manual karena ini tipe V. Jadi untuk maju mundurin kita masih manual di bawah sini. Naik turunin juga masih manual di samping sini. Dan reclining juga manual di sini. Gak apa-apa lah ya. Dulu saya punya Innova yang sebelum ini. Kalau dibanding Innova saya, Innova yang ini saya bilang udah upgrade cukup banyak. Jadi desain dashboardnya aja udah kelihatan beda. Jadi dia udah ada dari ujung ke sini, dia agak naik, agak tinggi, dan kelihatannya lebih besar dan lebih mewah gitu menurut saya. Tapi nggak enaknya, mungkin yang pakai mobil ini ada cewek atau ibu-ibu, standarnya di konfigurasi jok paling turunnya ini rendah banget. Jadi kalau nyetir di posisi ini, saya tinggi 176, nggak kelihatan gitu ke depan. Jadi takut-takut. Nggak heran banyak ibu-ibu atau cewek-cewek yang bawa mobil Innova nyetirnya begini. Mungkin karena kependekan dan nggak tahu cara ngaturnya kali ya. Tapi kalau ditinggiin, saya naikin ke posisi paling tinggi ya. Ini, oh naik lagi. Loh. Oke, ini tinggi banget intinya. Jadi konfigurasi joknya lumayan oke. Bisa tinggi setinggi-tingginya, bisa rendah serendah-rendahnya. Tergantung pilihan kalian. Kalau kita nyetir di sini, ini kurang menopang tangan. Jadi kalau kita nyetir, kita mau istirahatin tangan, ini harus agak ke bawah. Jadi nggak bisa di sini. Biasanya armrest kan di sini, jadi enak. Ini nggak ada yang menopang tangan. Jadi kalau mau istirahatin tangan, harus turun begini, jadi nyangganya di bahu. Menurut saya kurang pas. Dan ini handrest di sini, itu banyak yang nggak suka, dan nggak sedikit juga yang suka. Saya kasih tahu. Jadi ini handrest model baru di Innova Reborn ini. Dia kasihnya bahannya suede, yang menurut saya bakal sebentar kotor karena kita sentuh terus, ya nggak sih? Kita sentuh-sentuh antara kulit bahannya kotor, atau dia bakal tergerus gitu. Menurut saya sih. Yang kedua, penempatan tangan di sini itu dapetnya cuma sedikit banget. Jadi cuma di ujung sini doang. Tapi yang udah nyetir ini lama-kelamaan bakal kebiasa. Nah, ini dia nih. Untuk pencet-pencet tombol di sini, kita harus ngelewatin handrest yang tadi ini, setinggi ini, dan belokin tangan seperti ini. Itu mungkin nggak kebiasa bagi pemilik Innova yang baru. Nah, kita duduk di kursi tengah. Yang saya rasain di sini pertama kali itu headroomnya lumayan sedikit. Untuk tinggi saya yang 176, ini headroomnya cuma segini. Tapi untuk legroomnya ini gede banget. Ini konfigurasi jok tengah 60-40. Yang saya punya di konfigurasi paling belakang ini tersisa 10 jari. Jadi luas banget. Dan kaki kita bisa kita masukin ke bawah kursi driver. Dan nggak lupa di sini kita dikasih sama Toyota itu tempat buat naruh minum dan naruh barang-barang atau makanan. Kayak di pesawat ya. Lanjut di sini juga dikasih handrestnya bahan suede kayak yang di depan tadi. Tapi menurut saya yang di sini lebih enak. Nggak tahu kenapa, rasanya lebih lega. Karena tangan saya setengahnya lebih bisa masuk di sini. Kalau yang di depan kan cuma sedikit. Kalau yang ini setengahnya lebih bisa masuk. Jadi lebih enak yang di belakang. Oke, lanjut ke bagian atas. Bagian atas yang pertama kali kita bakal lihat itu juga ambient light yang sama kayak di depan.
Jadi ambient lightnya dari samping ke tengah sama di sini. Bagian tengahnya nggak ada. Jadi lumayan keren. Dan pengaturan AC-nya ada di tengah sini. Kita dapat AC 2 di sini dan di sini. Untuk lampu, di sini kita dapat 3 bagian tengah. Satu di sini, satu di sebelahnya, dan satu lagi di tengah. Lampunya juga belum LED ya. Di sini dapat untuk pegangan tangan dan gantungannya juga dapat di sini. Kursinya konfigurasi jok 60-40, bahannya sama, masih kain juga. Di sini udah bisa ISOFIX, dapat ISOFIX, jadi buat naruh tempat bayi itu udah bisa. Pengaturannya untuk maju mundurnya ada di bawah sini. Ini yang paling majunya, masih sisa 4 jari, lumayan besar ya. Ini yang paling mundurnya. Oke, di tengah kita dapat armrest di sini, lumayan oke, pas gitu tingginya, segini paling pas. Kalau terlalu bawah bahu kita jadi menyangga. Di sini pas menurut saya. Dan di tengah sini kita dapat cup holder juga. Jadi cup holder di mobil ini banyak sekali. Udah di sini, di sini, di sini, di sini, belum lagi di samping situ ada banyak. Jadi nggak usah takut buat yang suka bawa minuman. Kalau kita duduk di tengah sini, itu emang nggak senyaman duduk di sini atau di sini. Tapi seenggaknya kita udah dapat headrestnya di sini. Jadi emang beneran 7 seater. Jadi ada headrestnya. Masuk ke bagian paling belakang dari mobil ini. Seperti yang kalian lihat, jadi kaki saya udah mentok kemana-mana karena ini diatur dengan pengaturan yang paling mundur. Dan posisi duduk saya harus saya atur juga. Untungnya bisa reclining. Jadi lumayan oke lah. Tapi tetap kepala saya bakal kena seat belt di sini. Nah, kalau coba kita bakal majuin kursi di tengah ini ke posisi paling majunya, baru kita dapat posisi duduk yang cukup nyaman, tapi memang nggak senyaman kalau kita duduk di tengah. Nah, ini menarik karena kita dapat 2 cup holder lagi di sini, dan ada anginnya juga, ada AC-nya juga. Menarik. Tempat penyimpanan di mobil ini sangat bagus. Untuk build quality di interior mobil ini, jadi di bagian dashboardnya itu belum soft touch, jadi masih hard plastik juga. Dan di bagian sini juga motif-motif ini juga masih plastik, sampai ke bawah semuanya plastik, jadi nggak ada soft touch di tipe V. Sayang sekali ya. Yang ada cuma di bagian setir. Di bagian setirnya ini udah dilapis kulit dan bahannya cukup empuk, nggak keras seperti mobil lain. Tuasnya udah dilapisi kulit juga. Untuk bagian joknya, untuk tipe V ini kita dikasih bahan kain, bukan bahan kulit. Di sini dikasih warna agak kecoklat-coklatan gitu dan bermotif di tengahnya. Dan untuk bagian tengah konsol tengah sini, ini bahannya lumayan empuk, udah dilapisin kulit dan lumayan empuk. Jadi pas ditutup emang kelihatannya kecil, tapi kalau dibuka dia kelihatan lumayan besar dan cukup dalam sampai ke bawah. Lanjut ke tempat penyimpanan barang. Tempat penyimpanan barang di sini itu udah bagus. Katanya total ada 12 cup holder di mobil ini. Jadi sangat menyenangkan untuk kita yang suka bawa minuman ke dalam mobil ini. Jadi nggak usah ribet naruh minuman di mana. Contohnya kita lihat di sini. Ini cup holder taruh sini untuk apa? Supaya AC-nya bisa dinginin minumannya. Lumayan menarik kan? Bukan cuma itu, kalau kita buka di konsol tengah sini, di dalamnya tuh ada pendinginnya juga. Jadi kalian kalau mau taruh minuman, kalau mau taruh HP, di sini HP-nya panas gitu habis main, taruh sini, tutup sebentar, udah dingin lagi. Lumayan menarik. Di tengah ada 1 cup holder di sini, dan di tengah sini itu ada space yang cukup luas di tengah 1, dan 2 lagi yang lebih kecilnya ada 2 di bawahnya.
Nah, untuk bagian bagasi di mobil ini punya ruang yang ya cukup sempit, tapi sepertinya muat untuk sekitar 2 koper medium atau 1 koper besar. Selebihnya ya bisa kalian lihat sendiri di sini. Nah, untuk penyimpanan kotak perkakas ada di sini yang bisa lock, unlock, dan tinggal kita tarik aja. Untuk dongkrak segala macam ada di sini. Terus apa lagi? Dan untuk headrest di bagian sini tengah bisa kita copot dan taruh di sini. Untuk kita lipat kursi belakang dan masukin barang, kita tarik tuas yang ada di sini. Jadi sekali tarik aja dia bakal tarik. Nah, ribetnya untuk cantelinnya kita pakai tuas di sini. Kita cantelin di pojok sini. Sama untuk sisi satunya kita tarik. Cuma sekali tarik aja. Dan kita cantelin di sini. Seperti itu. Kalau dinaikin dua-duanya, bagasi bisa jauh lebih luas. Kita bisa taruh barang lebih banyak. Minusnya, untuk balikin kursi ini ke bawah lagi, ini butuh tenaga yang cukup besar. Kasihan untuk para cewek-cewek atau ibu-ibu yang mau turunin ini sendiri. Jadi caranya ada triknya. Bukan ditarik dari sini, tapi kita pegang bagian sininya, baru kita tarik ke atas dan keluarin atasnya. Oke. Jadi kalau kita tarik dari sini, ini nggak bakal kebuka. Jadi pegang bawahnya, tarik ke atas, baru lepasin atasnya. Itu triknya. Oke, kita lanjut ke fitur dan sistem entertainment di dalam mobil ini. Untuk kaca spion, dia udah dapat night and day vision, jadi bisa diganti naik turunin. Dan layar tengahnya ini menurut saya cukup gede, 8 inci, dan cukup responsif. Jadi kalau kita pencet, dia langsung keluar. Nah, untuk pencet-pencetan AC-nya, dia modelnya sekarang seperti ini. Jadi ada tombol-tombol seperti ini dan layar tengahnya sudah digital. Untuk ngatur besar kecil anginnya, dia sistem putar-putar kayak gini. Dan untuk suhu udaranya sama, dia putar-putar seperti ini. Tombol off-nya pun ada di sini. Di sini ada tombol off, rear defogger untuk ganti-ganti jenis angin AC keluar dari mana. Ya, itu aja. Nah, di bawah AC ini nanti kita coba ada eco mode dan power mode di Innova Reborn. Nanti kita coba. Untuk speaker dan sound system di mobil ini sendiri, itu menurut saya udah oke banget. Jadi saya nggak bisa setel lagu karena ada copyright. Tapi menurut saya ini udah oke banget, udah cukup. Karena udah ada tweeter di sini, speaker di situ, dan head unitnya juga lumayan besar dan bagus. Nggak kayak mobil lain yang head unitnya terlalu dongak. Jadi kalau siang-siang kena panas gitu nggak kelihatan gitu. Ini sudutnya pas di mobil ini. Lanjut, di sini udah ada airbag di sisi driver dan penumpang dua-duanya. Dan untuk safety belt di sini, ini udah bisa di-adjust. Jadi udah adjustable, bisa dinaik turunin. Jadi udah enak pakainya. Oke teman-teman, nah sekarang kita bakal review driving experience-nya nih. Untuk yang pertama, kita mau review tentang visibilitasnya. Kalau untuk visibilitasnya sendiri, jadi seperti yang Randolph bilang, karena ini bangkunya bisa dinaik turunin, jadi sebenarnya itu pilihan lagi. Kalau kamu demennya yang ini apa, bawa banget, rendah yang banget bisa, bener-bener menyatu sama mobil, racing, yes, tinggi bisa. banget juga bisa. Betul, nah itu menurut saya memang visibilitasnya berkurang jauh dong. Iya, betul. Apalagi di sini ada dashboardnya cukup tinggi kan, itu yang bikin agak sempit. Tapi begitu kamu naikin nih, nah ini tinggi banget. Jadi menurut saya sih oke sih, lumayan luas.
lumayan oke visibilitasnya. Lumayan oke. Tapi ada kekurangannya yaitu di pilar A-nya. Kalau menurut saya sendiri ini karena ada pilar A yang ini, jadi dia agak sedikit mengganggu pemandangan. Sekarang kita mau review tentang handlingnya. Nah, untuk setirnya sendiri, menurut saya karena ini pakai hydraulic power steering, belum elektrik, jadi ini memang masih lebih berat. Iya. Betul. Nah, masih berasa sih. Jadi kalau menurut saya nih, kalau misalnya untuk ibu-ibu dibandingin yang electric power steering nih, yang bener-bener ringan, Ini bakal kerasa jauh ini lebih bakal berat kerasa ya. jauh lebih berat. Nah, Tapi nanti kerasanya mungkin pas ada putar balik atau belokan. Nah, itu bakal kerasa. Apalagi kalau parkir yang betul. butuh maju mundur, kita harus Nah, belok-belokin setir, itu bakal berasa banget. itu bakal kekurangannya. Iya. Jadi kalian nggak usah nge-gym, beli Innova aja. Tapi ada kelebihannya juga nih kalau berat gini. Kelebihannya tuh? adalah ketika di tol, Oh, itu jadi lebih pede. dia lebih stabil ya. Betul. Oke. Di kecepatan tinggi dia lebih stabil. Bener. Sekarang kita mau review radius putarnya nih. Kita pengen tahu apakah mobil medium MPV ini yang cukup besar, apakah dia butuh radius putar lebih besar atau dia cukup tajam. Nah, sekarang kita coba putar ya. Oke, kita coba. Oke. Sip. Ini tajam sih. Dapat loh. Dapat. Dapat. Jadi kalau menurut saya nih, ini mobil walaupun dia medium MPV, kelebihan paling utamanya nih Dov, yaitu radius putarnya cukup bagus. Iya, betul. Jadi dia nggak terlalu menyulitkan dibanding mungkin Fortuner yang itu taruh radius putarnya besar. Ini sih jauh-jauh lebih tajam. Ya, kalau kita bicara body roll nih, menurut saya kita coba nih ya. Kita belokkan, kita agak kencang dikit. Nah, body rollnya mobil ini memang saya akui cukup berasa. Iya. Iya, karena mungkin tinggi, juga suspensinya lembut, apalagi di leather frame. Ini yang bikin body roll mobil ini lumayan berasa. Mirip sama kakinya, yaitu kijang kapsul ya. Iya, betul. Cuma untungnya nih, ini Dov. Oh, ini Nah, untuk jok di mobil ini dia lebih meluk kali ya. betul, joknya di sini sangat proper, tebel, meluk. Jadi walaupun saya kepontang-panting masih ketahan. Masih gitu. ada yang tahan ya. Bahkan hingga bahu ini masih ketahan. Jadi menurut saya masih bagus banget sih. Berarti ini poin plus buat mobil. Poin plus buat mobil ini. Sekarang nih, kita mau review yang paling penting nih, yaitu suspensinya. Betul. Karena suspensi itu emang penting banget sih. Itu yang bikin mobil tuh nyaman atau enggak, terutama buat penumpang ya Dov ya. Iya, kebetulan ini kan MPV. Biasa dipakai buat Tuh, keluarga. Untuk Nah. suspensinya, kalau menurut saya nih, dia itu empuk banget. Bener-bener, wah, enak sih. Iya betul, emang empuk sih. Empuk Coba banget sih. kita coba lewatin speed Iya. bump atau tanjakan seperti itu ya. Saya bakal agak kencang dikit nih, dikit speed bump. Oke. Wah, ini ya Kita bener-bener. yang di dalam memang nggak kerasa. Betul, betul Vin. Tapi untuk ukuran MPV, menurut saya masih ada yang lebih enak lagi. Seperti Biante. Ya, kayak Biante itu Serena. lebih Itu yang MPV beneran, dia mungkin emang lebih empuk kan. lebih gimana ya, bandingannya lebih pas gitu ya. Iya. Cuma untuk ukuran MPV ini udah enak. Udah enak banget. Iya. Ngomongin tentang kekedapan kabinnya nih. Kalau kekedapan kabinnya, menurut saya nih, mobilnya cukup bagus. Jadi dia suara-suara dari luar itu udah gak kedengeran. Udah Dan teredam dengan baik ya. betul, yang saya suka di kakinya. Kakinya tuh senyap deh. Senyap. Jadi Betul, dia betul. tuh nggak berasa kayak gulu-gulu. Iya. Jadi dia enak gitu. Dan tadi kita coba jalan ngebut di jalan tol, jalan cepat. Itu suara dari kolongnya nggak begitu berasa, Iya, ya, nggak betul. begitu masuk ya. Itu yang Walaupun paling saya memang suka. masuk, cuma masih Dikit lumayan banget, dikit banget. teredam dengan baik. Dan memang untuk mobil yang harganya segini, saya rasa ini cukup wajar sih dengan kekedapan kabin seperti ini. Dan memang bodinya juga saya lihat cukup tebal dan dia cukup berat. Jadi menurut saya itu yang menambah isolasi dari mobil ini sendiri sih. Ada beberapa hal yang saya nggak suka kalau lagi nyetir mobil ini. Apa tuh? Contohnya pengereman. Kenapa? Saya nggak biasa kalau kita ngerem sedikit, Ya, mobilnya langsung hormat. iya. Iya. Memang sih, saya harus akuin. Jadi remnya dari Innova ini sendiri, kalau menurut saya ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya dari Randolph bilang, jadi dia tuh karena jaraknya travelnya pendek, jadi dia begitu dipencet sedikit, nah hormat langsung. Tapi itu justru menurut saya kelebihan, karena ketika kita bisa
lebih pakar Aturnya. gini, bisa ngaturnya, itu bakal lebih pede sih nyetirnya. Jadi ketika kita bawa kencang begini, kita bakal lebih bisa ngatur sendiri. Yang Oke. penting kalian harus biasa. Berarti ini masalah biasa atau nggak biasa aja ya? Betul. Tapi sebenarnya ini cukup pakem, jadi saya cukup suka sih. Oke. Asal bawanya yang enak. Oke, ngomongin mobil dengan harga segini, Betul. pantas nggak sih suara klaksonnya tuh kayak gitu? Waduh. Ini jadi, memang jadi nggak ada wibawanya gitu. Iya. Mobil gede, mahal lagi. Pas lagi Tapi- klakson, kayak bajai. Ya. Jadi saran saya nih, kalau kalian ada budget lebih, bolehlah ganti klaksonnya biar lebih garang gitu. Karena ini kan mobil udah tegas ya, udah kotak. Coba lagi. Ya, Jadi kalau di jalan lagi mau ngomel gitu, ada mobil, pas lagi klakson, tit. Ya. Nggak jadilah. Nggak jadi. nah teman-teman, untuk konsumsi BBM-nya, kalau untuk rute dalam kota, sayangnya saya bisa bilang Innova ini cukup boros, terutama yang bensin. Ini kebetulan yang bensin ya, Vin ya. Betul. Jadi kalau saya tes dalam kota, dia menghasilkan sebesar 7,5 km per liter. Sedangkan jika melalui rute luar kota, dapat menghasilkan 10 km per liter. Menurut saya itu kurang spesial, tapi saya rasa itu wajar karena dengan mesin 2000 cc ini memang beban yang ditarik ini cukup besar sih. Kita kadang kalau bawa ini berasanya mobilnya berat ya Dov ya? Iya Kayaknya betul, tuh dan mobil ini rigid memang gitu. sedikit lebih berat daripada Innova sebelumnya. Ya betul. Nggak sedikit juga sih. Banyak ya sebenarnya ya. Ini memang mobil itu berasanya rigid dan memang itu yang bikin mesinnya jadi agak berat untuk menarik beban sebesar itu. Terakhir nih teman-teman, kita mau bahas tentang performa nih. Oke, performa mesinnya. Memang sih MPV ini bukan masalah performa, cuma saya rasa penting lah untuk bahas performa di mobil ini. Tuh. Nah untuk performa sendiri, dia itu kita kebetulan dapat yang mesin bensin ya nih. Iya. Matic, tipe V Matic. Jadi untuk tarikannya sendiri, bisa saya bilang tarikan bawahnya agak lambat. Jadi dia nggak terlalu yang agresif sampai narik, nggak bisa narik banget. Cuma begitu kita injak, dia lumayan naik tuh. Jadi speednya lumayan naik, dan itu lumayan enak tenaganya. Walaupun kalau menurut saya pribadi nih, itu jauh banget loh Dov sama mesin dieselnya. Jadi saya pernah bawa yang dieselnya, dan dieselnya itu memang jauh lebih bertenaga. Masa sih? Betul, apalagi yang diesel juga dapat turbo, mirip kayak Fortuner. Yang kita suka adalah dia punya dua mode Eco dan mode Power. Ini saya suka sekali sih sama mode Powernya, karena Lumayan beda ya. beda sih. Begitu diinjak, wah, Dia lumayan responsif. langsung ngisi, mesinnya langsung ngisi. Jadi dia tarikan bawahnya langsung kenceng banget dibandingin mode Eco-nya yang masih lebih nahan mesinnya. Tapi yang pasti kalau kita mode Power ini pasti bakal ada kekurangannya, yaitu bakal lebih boros Bahan bakarnya. tuh. Tapi punya dua pilihan gini kan jadi lebih enak ya. Jadi Iya. punya dua pilihan, oh mau nyantai, Kadang mau nyantai, nyaman. kadang tapi mau ngebut. lagi sendiri nih pengen ngebut, boleh gitu loh. Iya betul. Untuk penutup, kita bakal kasih tahu 3 hal yang kita sukai dari mobil ini. Dan 3 hal yang kita nggak sukai dari mobil ini juga. Hal pertama yang saya suka, mobil ini suspensinya sangat spesial kalau menurut saya. Dia memang sangat empuk, sangat kuat, durable, jadi enak, cocok banget buat mobil keluarga. Dan ini yang menjadi nilai plus sekali, karena ketika kita membawa penumpang, tentunya mobil MPV ini menjadi prioritas untuk kenyamanan penumpang. Yang kedua, yang saya suka sekali dari mobil ini adalah overall desainnya. Jadi bahasa desain eksteriornya itu sudah mengikuti bahasa desainnya Toyota, dan itu saya suka. Udah sangat modern, udah tegas juga. Jadi lumayan bagus lah, nggak kayak bulut-bulutan lagi kayak yang lama. Dan interiornya juga kalau menurut saya cukup suka, yaitu dengan dia dibalut dengan nuansa hitam, juga pemakaian coklat, juga dashboardnya yang sudah jauh lebih bagus bentuknya. Ini menurut saya nilai plus sekali untuk mobil ini. Yang ketiga nih teman-teman, yang pastinya saya yakin kenapa mobil ini walaupun harganya 300-400, bahkan hingga 500 yang versi paling mahalnya, kenapa dia masih paling laris di medium MPV? Karena tempat penyimpanannya banyak banget. Jadi kita bisa lihat tadi, rekan saya sudah lihat, sudah jelaskan, ini cup holdernya banyak banget, dan tempat penyimpanannya, konsol boxnya itu banyak, dipadukan dengan dia itu RWD dan suspensinya yang lembut.
serta belum cukup itu aja, ground clearance-nya tinggi. Nah, teman-teman boleh tebak kira-kira kenapa? Karena orang Indonesia sangat suka bawa mobil ke luar kota. Jadi, campuran dari 4 hal itu menurut saya membuat mobil ini sangat digemari oleh kepala-kepala keluarga, khususnya cowok-cowok nih, untuk jadi mobil keluarga pilihan. Jadi menurut saya itulah hal yang menjadikan mobil ini sangat laris di Indonesia. Nah, 3 kelebihannya udah. Sekarang saya mau kasih tahu 3 hal yang kita nggak suka dari mobil ini. Oke, yang pertama yang kita nggak suka dari mobil ini, yaitu mobil dengan harga 300 juta lebih, hampir 400 juta ini, itu nggak ada smart entry-nya, nggak ada push startup engine button-nya, juga ban belakangnya itu belum disc brake, masih tromol juga. Jadi banyak fitur-fitur yang disunat, belum lagi interiornya yang masih semuanya plastik. Jadi dengan harga segitu mobil ini harusnya bisa jauh lebih baik. Yang kedua, mobil ini agak sulit dikendarai mungkin untuk kaum perempuan. Kenapa? Karena pertama setirnya lumayan berat. Karena kalian nanti untuk parkir itu butuh puter-puterin setir, itu setirnya lumayan berat. Yang kedua, bodi mobil yang lumayan besar. Jadi itu bikin lebih sulit dikendarai. Dan yang terakhir, posisi dashboardnya yang menanjak di bagian driver. Itu mungkin mengurangi visibilitas untuk orang yang nggak begitu tinggi. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, menurut kami mobil ini lumayan boros bensin. Kenapa? Karena setelah jalan-jalan dan muter-muter, mobil ini mencetak angka 7,5 km per liter. Menurut kami itu lumayan boros. Jadi untuk yang mau bepergian keluar kota atau dalam kota sekalipun, jadi ini hal yang butuh dipertimbangkan. Oke, kira-kira itu review dari Innova Reborn bensin tahun 2017 tipe V. Nah, kita thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan untuk dukung channel kita, silakan klik tombol subscribe dan like jika kalian suka. Dan jangan lupa untuk komen di kolom komentar mobil apa yang bakal kita review berikutnya. Jadi itu tergantung kalian. Dan untuk akhir kata, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di next video di Automotive TV.